Utangnya boleh dibayar ya. Aku udah dapat ganti yang lebih banyak lagi, aku udah ikhlas kok, insya Oke, Allah. oke. Insya Allah gini, dengan kalian-kalian yang tidak mau membayar hutang, aku akan mendapat ganti yang lebih banyak lagi di sini. Besok aku tak utang sampai naik berarti. Oke, selamat malam. Malam hari ini kita ketemu dengan artis Hongkong yang fenomenal dan luar biasa perjuangannya. Kenapa saya akan angkat cerita ini? Karena ini kan bagian dari serba-serbi dunia artis Hongkong. Hehe. Boleh di, Progres di komunitas YouTuber Hongkong. boleh diperkenalkan, ini panggilannya Mbak Ayu Sri Humaira. Boleh diperkenalkan Mbak, namanya siapa? Halo, halo, halo. Selamat malam Mas Andro. Perkenalkan, aku artis sinetron. Aku sewenang kok asli nek dijak omong. Sinetron yang gagal tayang. Gagal. Eh, Terus Ayu Sri Humaira. Jangan lupa yang nonton video ini sekalian aku promosi ya Mas Andro. oh iya, jelas, jelas. Subscribe channelku guys. Baru 400. Nanti tak tulis linknya di bawahnya. YouTubeku Ayu Sri Humaira. Aho ngono lho, penyanyi dangdut yang enggak konser-konser. Jadi pemain sinetron yang gagal tayang dan pemain Pemain dangdut yang enggak gagal. datang-datang. Aku asli sumpah. Kalau ngobrol sama mesti banyak ketawanya. Oke ya. Hari ini apa yang akan kita kulik, apa yang kita tanyakan kepada artis kita yang istimewa ini Mbak Ayu Sri. Jadi dulu sempat pernah ngomong ke saya, katanya pernah kawin lari. Lah, ini menarik buat saya. Saya mau korek-korek nih. Bagaimana ceritanya kok bisa kawin sambil lari-lari, ini kan repot gitu. Kawin itu diem terus ijab gitu, tapi ini lari-lari kan. Kawin lari. Mas Andrew bukan kawin lari kok. Kawin apa? Kalau kawin lari kalau kawin lari kan pengantinnya ada cewek ada cowok. Lah iki sing lari ku cewek tok. Jadi pengantin opo? Pengantin kabur. Pengantin kabur. Oh, kalau kawin lari itu pengantinnya dua-duanya lari gitu ya, melarikan diri. Kalau kawin lari kan pengantinnya dua, nggak disetujui gitu terus lari itu baru namanya kawin lari. Oh. Kalau disetujui, dijodohkan, terus salah satu lari itu pengantin kabur. Jadi kalau membicarakan masa lalu itu kelihatannya sekarang bisa ketawa ya, bisa tersenyum ya. Padahal waktu itu mbuh rasane kayak piye ya. Oke, boleh diceritain start awalnya itu kayak gimana sih Mbak? Kok bisa terjadi hal semacam itu, bagaimana kira-kira? Ini aja ya ceritanya, soalnya kan nanti panjang banget, aku singkat-singkat ya Mas Andrea. Panjang sampai besok ya Mbak ceritanya. Zaman semono ya kan? Iya guys. Pada suatu hari itu tuh aku pas masih sekolah Mas Andro, ceritanya tuh aku masih sekolah. Duh, sekolah kelas berapa Mbak? Baru lulus sekolah SMA itu loh. Oh, baru lulus SMA. Sekolah SMA itu baru lulus, baru pengumuman lulus gitu doang, belum dapat ijazah, belum apa gitu. Nah kebetulan orang tuaku kan jualan, kalau dulu tuh jualan martabak sama bakso gitu loh. Nah bapak ibu itu punya anak buah yang bantuin mereka kerja kan. Itu aku
baru-baru pokoknya kelas 3 mau lulusan itu loh. Mm-mm. Nah dilihat cowoknya itu rajin, pendiam, pokoknya manut kan. Betul. Nah terus bapak ibu itu suka sama dia, seneng gitu loh. Oh Hmm. apa namanya, iki loh maksudnya ya calon suami idaman lah, gini lah gitulah, pokoknya kan orang zaman dulu kan gitu kan. Betul. Arek meneng tuh, sregep meneng, pinter, ngene gitu kan. Betul. Lalu waktu itu aku masih maksudnya belum kepikiran untuk nikah gitu loh Mas Andro. Betul. Belum Terus? kepikiran untuk nikah. Wong sekolah juga baru lulus, belum dapat ijazah, belum apa kan. Tapi Betul. mereka tuh ngotot aja, tetap ngotot. Pokoknya ya dijodohin gitu loh. Ah. Terus waktu itu sih aku punya pacar, tapi kan SMA kan cinta-cinta monyet gitu doang. Maunya ya wes lah anak SMA pacaran gitu. Dikirain orang tuaku, aku tuh pacaran beneran serius langsung nikah gitu, padahal enggak, bukan pengen nikahnya, aku enggak, pengen kerja, pengen sekolah, pengen kuliah, pengen gitu. Tapi masih aja dipaksain. Sampai akhirnya aku dibawa pulang. Waktu itu aku di Maluku ya Mas Andro. Ikut orang tuaku di Maluku kan. Maluku adoh Mbak. Kan bapak ibu kan kerjanya di sana. Oh. Dulu tuh banyak orang Jawa loh Mas Andro. Kan itu apa namanya? Yang jualan orang Jawa-Jawa semua di luar Jawa sana. Di Maluku. Di Irian kan banyak orang Jawanya yang jualan-jualan gitu. Nah, aku diajak ke sana, ke sekolah di sana. Habis itu lulus, pengumuman lulus itu aku udah di Jawa. Dan udah mau dinikahin itu udah, pokoknya udah persiapan nikah gitu. Padahal tuh aku ngotot, aku tuh nggak maunya itu bukan nggak seneng gitu, nggak maunya piye yo, bukan karena punya pacar atau gimana, itu enggak. Pikirannya anak SMA kok dinikahkan itu loh, aku saya belum pengen nikah gitu kan dulu. Posisi di mana itu? Posisi di Maluku. Sampai akhirnya aku dibawa pulang ke Jawa. Itu aku sebelum pulang ke Jawa tuh aku ngomong sama cowoknya kan Mas. Aku ngomong sama dia kan, pokoknya dia itu juga punya cewek gitu loh, udah punya pacar. Aku bilang ke dia, Mas sama niku lo, yo apa namanya, sama kan punya cewek, aku juga punya cowok, dan aku nggak seneng sama sampean. Sama ngomong ke bapak ibu kalau sama nggak mau dijodohin sama aku tuh ngajarin dia gitu Mas Andro. Terus jujur amat. Terus malah dia tuh ngomongnya gini Mas Andro, kamu nggak seneng ya wes, aku seneng loh, ada gitu. Dia tuh ngomong gitu, kamu nggak seneng ya wes, aku seneng kok. Dia ngomong gitu Mas Andro, gimana aku nggak sakit hati mendarah daging. sakit hati dendam lah. Oh titenon no arek gitu. mendarah daging. Terus akhirnya kalau udah dianuin orang gitu, kalau nggak suka ya wes nggak suka gitu loh. Terus habis itu udah kan dibawa pulang ke Jawa aku. Dibawa pulang ke Jawa, yes pokoknya nikah pokoknya kalau orang Jawa nikahan piye sih Mas, ya seperti itulah, wes siap pokoknya. Dicari hari, pokoknya nyari harinya, tunangan, nggak usah tunangan sih waktu itu, langsung dicari harinya. Langsung berapa bulan gitu langsung nikah kan. Dan sebelum nikah itu, setelah dicari hari H itu, ternyata orang tua ibunya cowoknya itu meninggal. Cowoknya meninggal Mas. Nah kesempatanku itu, aku bilang ke bapak ibuku lagi, berarti temune itu nggak apik mah, aku bilang gitu. Kan kalau orang Jawa kan di Mas Andra gitu nggak? Kan dicari temune gini-gini. Oh ini ibunya dia meninggal, temune nggak apik gitu, berarti mah berarti nggak boleh aku nikah sama dia kan gitu kan. Harus lengkap. Nah itu masih nggak mempan, tetap nggak didengerin. Udah ini tinggal berapa bulan lagi gitu kan. Habis itu ganti kakekku yang meninggal, kakek dari bapakku yang meninggal. Terus ya kesempatan lagi, maksudnya ya nggak tahu itu tanda-tanda atau apa, tapi kan loh sekarang
nangin nggak enek, nang kan bahasa, kalau bahasa di rumah kan nang kan kakek Ya, kakek nikah, berarti yo emang nggak temen boleh. itu elek makan gitu lagi kan. Terus, Tapi tetap nggak di itu Mas Andrew, tetap nggak di, maunya nggak didengerin aku ngomong gitu, aku nggak mau itu tetap nggak didengerin. hmm. Rasanya tuh dikira tuh aku punya cowok, nanti aku nikah sama cowokku itu aku jadi apa gitu kan, namanya cowokku waktu itu sama-sama si SMA, takutnya kan nikah, oh pacarmu itu arek dolanan gini-gini nganggur gini-gini. Ya, ya. Padahal itu aku nggak maunya, itu bukan, aku lebih milih cowokku itu enggak, karena aku belum siap nikah gitu loh. Hmm. Tapi tetep aja, tapi setelah pas hari H itu Mas Andro, kan kalau orang Jawa kita kan nggak boleh dinikah, pokoknya terlanjur udah ini kan, terlanjur apa ya waktu itu ya, oh Mas Andro pokoknya kayak belum itu loh. Wes. Sumpah mewah banget pokoknya itu. Oh, oh, oh. Pestanya ya. Pokoknya nggak ada pokoknya orang yang, maksudnya di kampungku itu yang yang nikah semewah itu tuh nggak ada. Hmm. Pokoknya aku tok gitu loh. Hmm. Kan ibu nggak tahu, pokoknya ibuku tuh seneng di apa pelaminannya yang paling mahal. Terus Pokoknya yang istimewa. paling mahal, pokoknya yang paling bagus. Hmm. Pokoknya udah pokoknya waktu itu belum ada yang kayak itu tuh, aku udah duluan gitu kan. Tapi udah pulang ke Jawa itu ya. Mewah, mewah semewah-mewahnya. Habis itu terus, kalau di sampean ada nggak yang nanggap gitu? Oh ya, pasti. Kalau nikahan kita nanggap ini kan Dangdutan, wayang, orkes. Nah, itu aku tayop, dan tahu tayopnya itu Wariati. Sama tahu Wariati itu kalau di di daerah Lamongan Tuban sana, Wariati itu Top. sinden papan atas pokoknya. Pokoknya tuh semuanya wah-wah lah. Nah. Ya. Habis itu udah apa namanya? sekarang kan acaranya kan 2 hari. Nah. Sekarang terus sama besoknya itu aku ya di make upin guys, pokoknya kayak nganten-nganten itu loh Mas Andro. Ya, oke. Maksudnya kan orang nggak seneng kan di make upin tuh, aku maunya aku lihatnya itu dia ya, oh nggak seneng terus dinikahin, terus ketemu di pelaminan gitu kan. Ya, ya. Aneh. Tapi belum sampai. Belum sampai. Di pelaminannya sudah sampai belum? Belum. Terus. Nah, habis itu kan udah kan Mas Andro, ya wes nikah lah. Tapi nikahnya waktu itu cuma Modin doang. Tahu Modin nggak? Kalau Ya. Di desa. namanya Mas Andro? Ya, Modin. Loh, sudah sama Modinnya sudah. Nikah Modin doang kan, soalnya kan nenek kakekku sama ibunya cowoknya kan meninggal, jadi nggak boleh nikah sah sama penghulu gitu loh. Oh, ya. Nggak boleh kan kalau ada keluarga meninggal, jadi cuma nikah Modin. Untungnya cuma nikah Modin Mas Sadro. Kalau seumpama nikah beneran, aku harus ngurus surat cerai. Kalau nikah Modin kan nggak ada surat apa-apa. Pokoknya aku tuh terselamatkan itu. Loh, sudah nikah Modin, otomatis belum masuk kamar kan? Belum lah. Kalau masuk kamar belum, acaranya belum selesai. Acaranya belum selesai. Terus. Itu kan udah kan. Ini hari kedua, ini yang hari, ya pokoknya 2 hari itu nih yang hari terakhirnya itu kan. Itu nenekku tidur di kamarku tuh, aku gak mau dia keluar, pokoknya aku tidur. Nenekku tak suruh tidur di kamarku. Habis itu udah kan malam, orang-orang udah mau pulang gini, nenekku masih di situ. Terus sampai setelah hajatan itu satu hari itu aku tidur, malamnya itu aku tidur di ruang tamu kan. Cowoknya itu di rumah aku tuh gak mau. Di rumahnya sampean terus tapi nggak pergi-pergi. Maunya dia di ya biasa tuh, padahal kan maksudnya gitu. Kan kamarnya udah disiapin, Mbak. Gimana Mas? Kamarnya kan udah disiapin. Makanya itu anehnya gini loh Mas Andro. Kalau nggak ada
gimana ya, nggak ada komunikasi, maunya kita nggak ngobrol nggak apa gitu kan. Rizky mengaku lo sakit hati gara-gara kamu nggak seneng, ya wes aku seneng. Aku udah inget itu, udah sakit hati banget. Nah setelah itu udah aku tidur di ruang tamu kan, 1 hari 2 hari itu aku tidur di ruang tamu, terus aku dipanggil sama ibuku, terus maksudmu apa, bilang gitu kan. Aku dipanggil orang tuamu, maksudmu tuh apa, kamu tidur di kamar, ngomong suruh aku tidur di kamar kan. Oh, Aku berarti nggak mau. cowoknya udah di kamar. Cowoknya itu di kamar terus, dia tidurnya di kamarku lah, aku terus tidur di mana coba. Terus Cowoknya itu tidur di kamarku terus aku dipanggil sama ibuku tuh. Kamu maksudmu apa, kamu kok nggak mau, kok maunya aku kan 2 hari tidur di luar kan, di ruang tamu. Terus disuruh tidur ke dalam, aku nggak mau. Pokoknya udah marah-marah lah. Biasa orang tua kan gitu. Nah habis itu hari ketiganya itu pagi, waktu itu apaan ya, dan pokoknya masih dalam acara ringkes yang bekas hajatan itu tadi loh Mas Andro. Yes. Kan orang-orang pada sibuk kan. Ya. Nah orang-orang pada sibuk. Nah waktu itu tuh aku punya uang banyak, soalnya kan biasa kan. Kan ada orang buuhan terus sampai jupu amplope. Oh kurang ajar sampean simpen ya amplope ya. Iya itu, tapi amplopku sendiri yang aku simpen itu. Kan waktu itu aku sekolah, aku nggak tahu mana-mana Mas Andro. Tahu-tahu ya sekolahku, kan aku sekolah di Jombang kan. Di pelosok Jombang itu, tahuku ya sekolahku itu toh. Jadi aku kabur itu, aku ya lari ke sekolah. Oh jadi pegang duit terus kaburnya ke sekolah. Orang-orang pada sibuk kan waktu itu, ya Allah. Maksudnya kalau ingat itu kayak ya oh kok sejauh itu gitu. Kayak sinetron ya, kayak sinetron. Kan waktu itu kan orang-orang sibuk ringkes-ringkes, pokoknya bersih-bersih lah semuanya gitu kan. Terus aku lihat ini kok orang-orang pada sibuk nggak ngelihat aku kan. Langsung aja aku lari, aku nggak bawa apa-apa loh Mas Andro, aku cuma bawa uang tok, aku pegang sama aku sendiri, sama maunya ya wes baju tak pakai itu doang, sama pegang uang hasil orang-orang teman-temanku yang kondangan ke aku itu tadi, tak bawa kabur. Dan kaburnya itu ke sekolahan juga, sekolahanku di plaza situ. Soalnya aku kan punya teman di situ. Aku dulu pernah ngekos di situ. Nah aku balik lagi ke situ. Nah dan ibuku kan kenal keluar ibu kos itu juga, punya nomor teleponnya gitu loh Mas Andro. Terus? Nah aku kabur ke situ, aku minta dianterin sama temenku, aku kan ngomong jangan bilang gitu kan. Iya. Si temanku ini dia nggak ngomong kalau aku di situ. Tapi ibunya ditelepon sama ibuku itu ngomong kalau aku di situ. Nah habis itu aku dianterin ke rumah temanku yang satunya kan. Aku kan ngumpet, aku nggak mau pokoknya ketemu ibuku lagi, aku kan nggak mau. Udah ini niatnya udah kabur kan, bawa orang. Habis itu terus habis itu sorenya kalau nggak salah Mas Andro, itu aku udah tidur di rumah temanku itu. Tahu-tahu buka pintu itu, tahu-tahu ibuku udah di situ Mas Andro. Tahu-tahu ibuku itu udah di situ. Terus? Nah, habis itu aku dibawa pulang. Aku dibawa pulang dengan pokoknya waktu itu tuh kan kebetulan bapak kandungku sama ibu kandungku kan cerai kan Mas Andro. Jadi bapak sama ibu kan rumahnya sendiri-sendiri. Nah itu aku dijemput ibuku sama bapak tiriku, dibawa pulang. Terus ibuku tuh ngomong, ya wes kalau kamu emang maunya kamu kabur itu kan udah malu-maluin kan. Pokoknya udah orangnya udah sampai aku kabur itu udah ya wes nggak maksa aku lagi gitu loh. Dia ngomong, ya wes kalau emang kamu nggak mau, kamu nggak usah maunya gini. Ya wes anakku hilang siji, dia bilang gitu loh Mas Andro. Iya. Ya wes anakku hilang siji, awakmu telokno bapakmu, ngomong gitu loh Mas Andro. Nah udah kan, setelah itu dibawa pulang, kan aku masih aku tuh nggak tahu
aku tuh tipe orangnya, aku biarpun takut tapi aku nggak ciut gitu loh Mas Andro. Aku tuh dibentak di apa itu aku takut, tapi aku nggak maunya. Tapi nekatan. Soalnya aku nggak mau gitu loh, aku dipaksa dibunuh pun aku nggak mau gitu loh Mas Andro. Dibunuh pun aku nggak mau sampai ke rumah dibawa pulang. Ternyata aku nggak dianterin ke bapakku. Oh. Lah aku yang ngeyel lagi. Terus? Nggak tahu pokoknya aku tuh kok keras kepalanya, nakal, nggak tahu nakal dia ya. Ya aku bilang ke ibuku, kok katanya aku mau diantar ke bapakku, mana? Aku bilang terus. langsung dianterin, pokoknya bajuku itu langsung dimasukin karung. Aku langsung diantar. Terus dianterin ke tempatnya bapak. Langsung dianterin ke tempatnya bapak waktu itu. Ya wes sudah nangis tapi ya ibuku ngomong, berarti anakku silang sitok. Kak wes, kamu bukan anakku. Langsung dianterin ke bapakku. Pokoknya habis itu udah kan aku tinggal sama bapakku, terus dibawa bapakku waktu itu juga kerjanya dia di Maluku, cuma Maluku beda daerah lagi. Bapakku di Maluku Tenggara. Habis itu aku dibawa bapakku ke Maluku Tenggara, Mas Andro. Dan Maluku Tenggara itu kan ada ibu tiriku. Dan pokoknya ya bapak sama gimana sih, bapak kandung sama ibu tiri itu beda sama ibu bapak asli. tiri gitu loh. Kalau bapak tiriku tuh sayang banget sama aku minta apa ya diturutin. Beda dengan ibu tiriku gitu kan. Aku tuh ikut bapakku itu berapa lama ya, hampir nggak ada setahun lah pokoknya. Nggak ada setahun. Aku tuh ya sebenarnya nggak kerasan ya Mas Andro. Wong udah nih, itu pilihanku kan. Ya. Ya wes itu pilihanku, aku mau nggak mau, kerasan ya wes tak kerasa nih gitu kan. Soalnya aku kan nggak mau kalau aku balik ke buku aku dinikahin lagi, aku nggak mau. Ya wes tak kerasa no, sampai aku dicarikan kerjaan waktu itu. Dicarikan kerjaan, kebetulan kalau di kampung tuh kayak di kecamatan gitu loh Mas Andro. Kecamatan dapat kan, tapi ijazahku kan belum ada. Ya, nggak keluar SMA. Ijazah kan belum punya ijazah. Nah, waktu itu aku dibelikan tiket kapal ke Ambon itu kan, dulu sekolahku kan di Ambon gitu sama ibuku. Ngambil ijazah. Ambil ijazah di Ambon itu. Nah, setelah itu aku ke Ambon ngambil ijazah, pokoknya nggak tahu kok aku nyampe, maunya sekarang aku mikir kok aku dulu berani ya kesana naik kapal naik ini kok berani. Masih nggak ini aja, oh ternyata aku berani loh. Kalau mikir tuh aku ternyata berani loh. Padahal aku tuh nggak tahu mana-mana dan aku tuh orangnya bingungan. Terus? Pokoknya mau kemana itu bingung gitu. Waktu itu udah sampai Ambon kan, kebetulan ada temennya bapakku di sana. Dan aku juga punya teman juga kan, kalau daerah namanya sekolah hampir berapa 2-3 tahunan SMA kan, jadi udah hafal kan daerah-daerah situ. Jadi wes kayak rumah kerja, aku udah jalan-jalan kemana, dan sekolahanku itu deket sama rumah bapakku sama ibuku. Rumah ibuku itu tadi. Nah dia tahu kalau aku ke Ambon itu, langsung dijemput. Dan dijemput itu Mas Andro, ya Allah, pokoknya hampir setahun ya, nggak tahu namanya anak sama ibu kan tetap nggak ada namanya Mas Andro. Yes. Nah setelah itu kan aku ikut ibuku lagi. Ya wes aku nggak berani ngomongin hal setelah aku kabur dari rumah itu seperti apa, itu sampai sekarang aku nggak berani nanyain Mas Andro. Cuma aku pernah ya denger lah dari saudara-saudaraku sama sepupuku gitu, pernah nanya-nanya, ternyata cowoknya itu masih di rumahku sampai berapa hari gitu loh. Padahal aku udah nggak di rumah, dikira tuh aku paling, namanya orang marah sehari 2 hari gitu loh. Dikira itu seperti itu, aku marah sehari 2 hari, habis itu
wes balik lagi, dikira itu seperti itu. Hmm. Tapi ternyata aku orangnya kalau aku udah nggak mau, ya wes nggak mau, dibunuh pun aku kalau nggak mau ya nggak mau gitu loh. Yes. Ditungguin di rumah, tapi memang aku tuh nggak mau, ya wes nggak mau pulang, ya wes berarti aku hilang, aku dihilangin, nggak dianggap apa, ya wes karena aku nggak mau gitu. Pikiranku dulu itu seperti itu. Hmm. Tapi ternyata ibuku berubah pikiran, ya nggak tahu, namanya juga anak kan tetap kepikiran kan Mas Andrew, apalagi anaknya kan cewek cuma 2, aku sama adekku kan, jadi wes anak kesayangan gitu loh. Tiba-tiba anak dibuang 1 gitu kan, tetap nyari kan. Nah setelah itu pokoknya dari Ambon itu aku diajak tinggal lagi, ya wes yang udah lewat gitu kan. Ya wes hidup Selesai. seperti dahulu, sebelumnya. Oh, selesai wis. Gak Gimana ya, balik. Mas Bro? Gak balik ke tempat bapaknya berarti. Enggak, bapakku tuh nangis telepon aku disuruh balik. Kan aku dari kecil kan aku diajak bapakku, kan aku gak mau kan Mas Andrew. Soalnya ibu tiri sama bapak tiri itu beda. Kalau gimana ya, kayak yang ngatur keuangan gitu kan tetap ibu kan. Kalau di ibu tiri ini ya papa ibuku dan bapakku kalah gitu loh. Nah kalau aku sama bapak tiri sama ibuku itu tadi, bapak tiriku yang kalah sama ibuku gitu loh. Ya emang kalau orang menikah ya gitu, tetap cowoknya kalah sama ceweknya kan. Masalah atur keuangan apalah itu kan tetap Cewek. ibu-ibu yang menang gitu loh maksudnya. Terus dapat anak nggak sama bapak tiri? Kan udah tua-tua Mas Andrew, dan ibuku nggak mau punya anak lagi, anaknya 2 cewek-cewek itu doang. Oke. Nggak mau punya anak, dan nggak mau anaknya cuma cukup 2 aja. Aku sama adikku ntar kalau punya anak katanya ntar sayang anaknya yang nanti sama bapakku itu gitu katanya. Berarti udah selesai ya? Kawin kaburnya udah selesai ya? Udah balik lagi sama ibunya sekarang. Terus ceritanya, kan berarti ceritanya udah selesai, udah bisa berdamai. Terus nasibnya laki-lakinya tadi gimana? Di Ambon situ apa di Jawa? Dia masih di Jawa, dia dulu di Jawa, di rumahku Jawa kan, resepsinya kan di Jawa tuh Mas Andro. Oh. Jadi dia masih di rumahku Jawa itu tadi sampai berapa hari gitu masih di sana. Terus ya gini Mas Andro ya, kan orang-orang tahu kalau aku kabur katanya janda, katanya kan dikatain aku janda. Aku tuh sampai nangis-nangis loh Mas Andro, aku dikatain orang janda tuh. Tahu aku nggak janda kok dikatain janda, aku beneran Mas Andro, aku nangis sama dia. Iya. Kan gini, kan Janda nggak ada suratnya ya? Janda nggak ada surat. gini loh Mas Andro, bukannya gitu. Secara logika ya orang-orang mikirnya gini Mas Andro. Kalau seumpama katanya kan janda kan, alah janda lah gini. Terus kalau seumpama aku udah maksudnya udah tidur lah sama cowok itu kan. Iya. Secara logika ini ya Mas Andro, aku udah tidur sama cowok itu. Terus ngapain aku kabur? Gitu ya? Yang aku kaburkan itu apa gitu Mas Andro? Wong wis dituroni gitu. Secara logika, masa ada sih udah tidur langsung pergi gitu kan nggak mungkin. Aku dibilangin aku nangis, aku dibilangin orang janda, katanya janda. Aku langsung gini maunya, aku nggak, nggak tahu pokoknya aku tuh nggak janda. Aku namanya orang Mas Andra kan. Iya. Aku belum diapa-apa Re, aku belum janda gitu ya kan. Aku tuh masih ngotot aja, maksudnya aku masih membuktikan ke orang-orang kalau aku tuh gak ngapa-ngapain, maksudnya aku belum ngapa-ngapain gitu loh maksudnya. Aku menjelaskan itu, tapi aku pikir-pikir ngapain maksudnya, buat apa menjelaskan ke orang-orang yang nggak pentingnya. Ya mereka biarpun aku baik ya tetap ada aja yang dijadiin bahan kan, biarpun aku jelek ya tetap aja yang dijadiin bahan gitu loh. Dibilangin pokoknya di video ini aku mau menjelaskan lagi ke orang-orang. Aku mau numpang share ini. Bahwa aku bukan janda. Pokoknya aku tak kasih judul aja, aku bukan janda gitu ya. Aku bukan janda pokoknya. Oke, boleh.
Mas Sandro seharusnya gini loh Mas Sandro. Ya, ya, ya. Orang nggak tahu sih cara berpikir orang itu gimana. Tapi yang nggak aku habis pikir itu gini loh Mas Sandro. Kalau aku udah tidur sama cowok itu, ngapain aku kabur itu loh. Kan nggak masuk ngapain, terus aku tuh yang aku kaburkan itu apa kalau udah tidur sama cowok itu gitu loh. Berarti kan aku sudah nggak perawan. Kalau aku sudah tidur, berarti aku benar-benar janda. Karena aku kabur dan nggak mau dibilang janda, karena aku belum diapa-apain, kan gitu toh? Nah gitu. Aku nggak mau dibilang janda soalnya aku nggak ngapa-ngapain, aku belum ngapa-ngapain, kenapa aku dibilang janda Oh gitu loh. gitu ya. Kalau sudah ngapa-ngapain baru boleh dibilang janda ya. Kalau kalau seumpama udah ngapa-ngapain mungkin aku nggak akan kabur Mas Sandro. Oh, gitu ya. Wah, berarti laki-laki ini gak pinter berarti ya. Jadi gak sih boleh. Kamu sih laki-lakinya nggak bisa ngambil hati sih, ngomongnya kasar. Aku tuh orangnya keras kepala, dia malah keras kepala. Oh, harusnya halus-halus ya. Akhirnya biar jadi janda ya kalau kabur. Rayu aku ya kan. Nggak ngerayu dia malah ini yo Mas. Oke ya. Jadi perjalanannya seperti itu ya akhirnya. Terus ya itu berjalan sekian lama terus akhirnya ya kehidupan yang lebih baru lagi ya kan. Pergi ke Hong Kong ya kan. Sekarang udah ya setelah itu ya sama ibuku sama bapakku ya udah kayak kejadian itu wes nggak Terlupakan. Ya, Mas Terus Sandro, jangan aku diingat-ingat makanya lagi. juga merasa bersalah sih, maksudnya aku tuh maunya nakal sama bapak ibuku. Kadang tuh kalau aku sadar ini ya Mas Sandro, aku tuh udah banyak banget bikin mereka susah. Kadang tuh gitu Mas Sandro. Makanya aku di sini aku tuh pengen pokoknya gimana caranya aku Bahagiakan mereka. pokoknya membagian mereka mengganti kesedihan yang pernah aku buat menjadi sebuah senyuman. Nice, itulah pokoknya intinya. Pokoknya judulnya ini Aku Bukan Janda gitu ya. Ya, aku bukan janda. Sambil aku bukan janda gitu nanti tak bikin thumbnail. Jangan panggil aku janda. Ya. Jangan sebut aku janda gitu. Ben viral, Mbak. Oke, jadi itu ya istimewa pelajaran luar biasa, banyak hal yang apa bisa kita ambil ya bahwa masa lalu ya memang sebuah masa lalu tapi kadang menyisakan sebuah cerita yang menarik untuk kita angkat. Dan hari ini mau diklarifikasi juga bahwa aku bukan janda. Janda, jangan panggil aku janda. Jangan panggil aku. jadi luar biasa ceritanya, jadi cukup menarik, aku seneng. Makanya ini kadang mau tak angkat menjadi sebuah cerita, aku nunggu izin, nah ternyata sampainya oke. Jadi buat pemirsa semuanya bahwa tidak segala sesuatu hal di masa lalu yang agak sedikit bingung, tapi di masa depan kan sudah nggak bingung kan, di masa depan sudah cerah kan, di masa depan sudah. Dan kayaknya hal itu kayak sesuatu yang seperti apa waktu dulu ya, tapi setelah terlewati saat ini itu bisa jadi bahan ketawaan buat kita kan. Maksudnya kita bisa tersenyum dan kita bisa membayangin, oh ternyata di masa lalu saya itu begini dan begitu ya. Oke. Ada pesan yang mau disampaikan nggak? Ada pesan nggak yang mau disampaikan? Ada dorong Mas Sandro, ada banyak. No, banyak wis entek jame. Ya pokoknya gini. Nah, Apa namanya? Kita setiap orang kan nggak ada yang nggak mungkin nggak berbuat salah kan? ya betul. Kita pernah berbuat salah di masa lalu. Betul. Di masa depan kita harus memperbaiki semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu itu gitu loh. Jangan sampai jatuh di lubang yang sama, gitu aja. Pokoknya masa depan harus lebih baik dari yang dulu-dulu, harus jauh lebih baik. Ada pesan yang ngutang segera bayar nggak? Ada nggak pesan? Aku sudah lupain kok Mas Sandro. Soalnya catatannya udah nggak ada. Catatannya udah hilang. Berarti yang ngutang banyak berarti. Catatannya
catatannya udah hilang. Kalau dulu kan aku utang ini gini kan. Ah. Nah setelah itu aku udah sampai ke Hongkong, ini catatannya itu udah nggak ada, itu utangnya berapa udah lupa. Oke, barangkali suatu saat nonton video ini dan ingat hutangnya boleh dibayar ya. Aku udah dapat ganti yang lebih banyak lagi, aku udah ikhlas kok. Oke, Insya Allah gini, dengan kalian yang tidak mau membayar hutang, aku akan mendapat ganti yang lebih banyak lagi di sini. Besok aku tak utang sampai naik berarti. Oke, itu tadi Dapat lebih banyak. pesan dan kita ngobrol sama Mbak Ayu Sri Humaira. Mudah-mudahan perjalanan ke depan semakin baik, semakin sukses, dan terima kasih atas sharing pengalamannya, sharing ceritanya. Saya bukan janda dan saya kawin Ada pokoknya. dan saya kawin terus kabur. Oke. Terima kasih ya Mbak Ayu Sri Humaira. Oke. Dan kalian